Halo guys, Tapi di sini dan ini adalah Vivo V19. Kalau Anda nyari HP terbaiknya Vivo buat awal tahun 2020, HP ini jawabannya. Kecuali nanti bakal ada Vivo V19 Pro ya, tapi kita nggak usah ngomongin barang yang belum tentu ada dah. Kita fokus ke barang yang udah ada di depan kita dulu. Vivo V19 ini saya kasih kesimpulan di awal aja ya. Dia bisa dianggap kayak versi penyegaran lah dari Vivo V17 Pro yang dikenalin akhir tahun kemarin. Soalnya chipset yang dia pakai Snapdragon 675 AIE itu sama kayak yang dipakai di V17 Pro. RAM dan yang lain-lain juga mirip, jadi secara performa bakal lumayan mirip juga. Nah, yang bener-bener beda, yang baru, yang seger dari nih HP dibanding HP Vivo lain, dan jadi daya tarik utamanya ada di bagian desainnya. Contohnya di bagian depannya, Vivo V19 ini pakai Ultra O Screen, yang artinya nih HP pakai kamera depan 32 megapiksel Super Night Selfie yang modelnya setitik doang ditanam di dalam layar. Yang kerennya bagian hitam-hitam kameranya ini punya ukuran paling kecil yang pernah saya lihat di HP manapun. Vivo sendiri ngeklaim kalau diameternya kurang dari 3 mm, lebih tepatnya 2,988 mm. Saya mana bisa pastiin omongannya bener atau enggak kalau akurasinya udah 3 angka di belakang koma. Yang bisa saya pastiin ukurannya memang kecil banget. Layar Ultra O Screen-nya ini punya luas 6,44 inci, terus resolusinya Full HD+, rasio layar 20:9, dan panelnya pakai Super AMOLED dengan color gamut 100% DCI-P3. Yang artinya layar dari Vivo V19 ini bisa nampilin warna yang lebih kaya daripada layar biasa. Oh ya, di Ultra O Screen ini Vivo V19 juga tentu aja udah dukung Screen Touch ID yang udah jadi andalan Vivo dari awal teknologi ini ada. Soalnya teknologi fingerprint dalam layar ini kan memang dikenalin paling awal oleh Vivo. Di bagian belakang tema penyegaran juga kerasa banget. Vivo tetap ngandelin sistem 48 megapiksel AI quad kamera. Tapi model susunannya dibikin jadi 2 baris, jadi ngotak gitu biar nyesuaiin sama tahun 2020. Nanti kita lihat hasil fotonya. Finishing bodinya sendiri bagus, sampai pas unboxing kemarin saya bingung, ini bahan bodinya kebuat dari apaan sih? Metal apa polikarbonat? Yang benar polikarbonat. Tapi saya yakin sih Anda juga pasti bakal bingung pas pertama kali megang. Varian warnanya ada 2 ya, yang lagi kita bahas ini warnanya Arctic Blue, yang satu pilihan lagi namanya Crystal White. Warna yang lumayan familiar buat HP-HP Vivo. Spek dari Vivo V19 ini juga kedengeran lumayan familiar. Chipsetnya pakai Snapdragon 675 AIE, RAM 8GB, memori internal 256GB, ada yang 128GB juga tergantung harganya. Itu bisa kita tambahin kartu microSD lagi. Ada sistem 48 megapiksel AI quad kamera juga, 32 megapiksel Super Night Selfie, baterai 4500 mAh, dan sistem operasinya udah pakai Vantas OS 10 dengan basis Android 10. Selama saya pakai, saya nggak nemuin masalah apa-apa sih buat performanya. Dipakai buat scrolling, enak, lancar. Dipakai buat nonton YouTube, chattingan, apapun yang enteng-enteng pasti aman, dapetin jempol lah. Dan kalau kita pakai buat main game pun kayak PUBG Mobile misalnya, performanya juga oke banget. Settingannya bisa dapet di Smooth Ultra dan frame rate-nya stabil. Udah seharusnya lah buat HP yang punya harga 4 jutaan. Main Mobile Legends juga tentu aja lancar, bisa di settingan high frame rate dan yang ultra punya kualitasnya. Sekali lagi, udah seharusnya. Apalagi Vivo sampai ngadain turnamen Vivo eSport Cup yang pakai V19 ini sebagai HP resminya. Nggak lucu kan kalau misalnya semua pemain udah latihan serius buat menangin hadiahnya, skill udah diasah, tapi malah gagal karena HP resminya nggak cocok buat main game itu, nggak nyambung sih. Ya kalau sampai kejadian sih mungkin lucu ya, soalnya saya bukan orang Vivo, tapi ya udah kita tes dan nggak mungkin kejadian sih, mungkin gamenya jadi aneh atau gimana kalau kejadian. Intinya Vivo pede lah sama performa dari ini HP. Baterainya juga awet buat main game lama-lama atau buat dipakai apapun lah, dipakai seharian asal nggak on dari pagi sampai sore itu aman. Durasi ngecasnya sendiri kurang lebih 2 jam pakai teknologi dual engine fast chargingnya. Penjelasan barusan kedengeran lumayan familiar lah, mirip sama seri V sebelumnya, karena seri V sebelumnya pun memang udah oke performanya. V19 ini ngulangin cara yang sama aja, mungkin Vivo bener-bener megang erat prinsip kalau nggak ada yang salah ya jangan diapa-apain, termasuk soal kameranya, pakai sistem 48 megapiksel AI quad kamera.
Dari namanya aja udah jelas kalau kamera utamanya punya resolusi 48 megapiksel. Terus ditemenin 8 megapiksel super wide angle kamera, 2 megapiksel super makro, dan 2 megapiksel depth kamera. Foto-foto yang dihasilkan oleh sistem kameranya ini punya sifat warna yang lumayan kontras, jadi warna apapun bakal kerasa lebih pekat gitu. Kalau gelap tambah gelap, kalau terang tambah terang. Kalau ada warna apa, dia warnanya jadi tambah kuat. Pas saya motret, ini saya pakainya biasanya mode bawaan HP-nya lah, yang standar. Jadi bawaan pabriknya yang orang jarang utak-atik itu yang mode AI-nya masih hidup. Zaman sekarang AI memang punya peran lumayan penting di kamera, susah dipisahin lah. Detail foto-fotonya bagus dan saya agak terkejut sama kualitas kameranya pas lagi low light. Cakep soalnya. Sampai pas saya pakai night mode biar lebih terang dan jelas, itu nggak terlalu pengaruh. Soalnya mode biasa aja udah bagus. Lanjut kamera depan. Oke, kamera depan biasanya saya lewatin bagian ini, selipin sampelnya di bagian kamera belakang sekalian lah. Tapi buat V19 ini agak beda. Soalnya dia punya nama baru kayak 32 megapiksel Super Night Selfie. Wah, apaan tuh? Artinya kamera depan HP ini punya night mode juga buat kamera depannya, bukan kamera belakang doang. Apakah kerasa manfaatnya? Enggak terlalu, sama kayak kamera belakangnya lah. Pakai mode biasa pun kamera depannya ini udah bagus pas low light. Night mode-nya ini baru bener-bener kerasa pas kita di tempat yang gelap banget, kayak dalam bioskop contohnya. Nggak jarang kan orang selfie pas bioskop, dan kalau pakai flash bakal ngeganggu banget. Jadi night mode ini solusinya. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman kamera depan dari Vivo V19 di resolusi 1080p. Yang tadi Anda suka nggak kalau sistem saya kasih lihat hasil rekaman kamera belakangnya pakai cuplikan-cuplikan gitu aja? Kalau soal kualitas mikrofon baru saya kasih tahu, atau saya ngomong di kamera depan ya? Sebenarnya tadi ada suara mikrofonnya juga sih, cuma ini kan ada pas saya ngomong. Kalau misalnya suka, komen di bawah aja. Kalau yang kamera belakang tadi sih dia bisa di resolusi 4K ya, cuma saya banyak rekamnya di resolusi 1080p karena stabil banget. Kalau di kamera depannya juga 1080p dan kelihatannya lumayan stabil juga sih kalau dilihat pas ngerekamnya. Kesimpulannya Vivo V19. Saya bisa bilang kalau Vivo V19 ini versi refresh atau penyegaran dari seri sebelumnya. Penyegarannya di mana udah kita bahas tadi, desainnya lebih modern, kekinian, sama update di beberapa part mesin. Saya ngerti kenapa banyak yang bilang kalau HP ini nggak wow banget, soalnya
Memang update-nya cuma berasa di beberapa part yang udah kita bahas tadi, tapi saya ngerti juga sisi Vivo atau brand lain gimana lah. Saya sering ngomong kan kalau tambah lama, tambah kesini tuh HP tambah cepat keluarnya, jaraknya tambah sempit. Kalau dulu setahun 2 kali, sekarang bisa setahun 3 kali buat satu seri. Wajar kalau bakal ada sekali 2 kali HP kayak V19 ini, yang main aman aja, kasih sedikit perkembangan di sana-sini, asal mereka nggak ketinggalan keluarin produk baru lah. Mungkin prinsipnya jangan utak-atik produk yang udah bagus. Ya, sebagai brand gede sih bebannya gitu sih. Orang bakal expect tinggi, orang bakal nunggu, apalagi nih yang baru. Dan ketika yang barunya nggak banyak, hasilnya bakal kasih kesan yang biasa aja. Demikian review gadgetin buat Vivo V19. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk. Harusnya berarti Vivo V21 ya? Bagus buat nonton film kan?